Ihtiram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan Sehat. supaya kita bisa selalu menjalankan aktivitas belajar kita di MTS NW Nurul Haramain. Baik, untuk sebelumnya mari kita awali dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pelajaran kita sekarang? SKI Sejarah Budaya Islam. Ya, jadi penyampaian kemarin terkait tentang Arab di zaman Islam. Jadi dakwah-dakwah Nabi Muhammad di zaman di masa ketika beliau di Mekah. Jadi sangat keras sekali ya cobaannya ketika di Mekah itu kan melawan kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian untuk selanjutnya sekarang kita akan bahas terkait tentang dakwah Nabi di Madinah. Jadi di Madinah itu Nabi itu mempunyai strategi yang lain. Mempunyai strategi yang lain dibanding yang terhadap di Mekah. Apa yang dilakukan di Mekah. Jadi kalau di Madinah itu sana ada banyak yang suku-suku yang bertuhan gitu, tidak komunis, hanya dia bertuhan, mempunyai kepercayaan. Jadi dari sana diberikan sentuhan-sentuhan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat berbeda metode yang dilakukan oleh Nabi ketika di Madinah. Karena sudah tidak tahan kan di Mekah, akhirnya hijrah dulu ke Madinah, lalu di sana di sana dilanjutkan dakwahnya, mengumpulkan kekuatan lah istilahnya dulu kan. Di sana dia berdakwah dulu, setelah itu baru mendakwahi Mekah. Karena orang Mekah ini lebih banyak kan mayoritas, jadinya kan tidak mungkin akan ditundukkan begitu kecuali dengan peran-peranan orang banyak atau sahabat-sahabatnya banyak di Madinah itu juga kan banyak sahabat-sahabatnya. Di kaum Ansar itu kan banyak, kita tahu. Baik, jadi untuk selanjutnya sekarang untuk lebih jelasnya kita akan simak materi yang akan ditampilkan nanti terkait dakwah Nabi di Madinah. Nah, kita akan simak videonya. Silakan siapkan penanya ya untuk mencatat mana yang dirasa penting untuk dicatat terkait materi yang akan ditampilkan pada TV ini nyadas. Silakan disimak ya. Tidak terlalu miring kan? Tidak terlalu miring kan untuk menyimak ya. Nah, memang karena LCD kita dia kurang sehat gitu ya. Baik. Sekarang kita simak, dengarkan baik-baik ya, dan catat mana yang yang penting menjadikan referensi kita nanti. Insyaallah setelah ini nanti kita akan diskusi terkait teori atau metode dakwah Nabi di Madinah.
sudah kita tampilkan terkait tentang materi kita ya, materi tentang periode dakwah Nabi di Madinah. Nah, ini sudah dicatat tadi kan? Ya, ada referensi kita untuk berdiskusi nanti terkait materi ini. Nah, sekarang saya akan bagikan ada referensinya. Oh ya, sudah terbagi ini kan. Ini kelompok A, B, C, D gitu kan. Baik, ini bagikan referensinya ya. Jadi kelompok akan didiskusikan ya. Ya, diskusikan. Ya, sebenarnya kita harus menggunakan komputer sebenarnya, tapi kendala ini ada ponsel di belakang untuk membrowsing. Tapi tidak apa-apa, saat ini ya kita pakai referensi yang ada di buku saya, apa namanya, jurnal yang saya bagikan, sama yang tadi kita lihat itu yang tersimak di video. Kalian diskusikan. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan ya. Nah, baiklah. Oke, saya rasa diskusinya sudah cukup. Ya, sekarang Ustaz minta perwakilan dari kelompok A untuk membacakan kesimpulan terkait metode dakwah Nabi di Madinah. Ya, silakan. Perwakilannya siapa namanya? Andi ya, kan? Adi, ayo. Ya, dibacakan. Didengarkan ya. Ya. Nanti apa namanya? Ada jadi perbandingan di kelompok kalian juga. Dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bacakan ini adalah kesimpulan dari kelompok A tentang metode dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun dua masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Dua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Yang ketiga, perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, di antaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan agama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Yang keempat, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan dua kaum muslimin, yakni Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Dan yang terakhir adalah membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Melansir sumber belajar Kemdikbud 2000. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi terkait tentang dakwah Nabi di Madinah itu memang sangat berbeda metodenya dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu kebanyakan sembunyi-sembunyi kan, sembunyi-sembunyi, kemudian ketika diperintahkan untuk secara terbuka malah disiksa-siksa ya, malah disiksa, sahabat-sahabat bahkan Nabi pun dapat siksaan itu. Nah, kemudian ketika di Madinah, di Madinah itu seperti yang kita dengarkan tadi dari kesimpulan-kesimpulan ya hampir mirip lah dari semua kesimpulan yang ada itu. Tapi yang saya rasa paling bagus tadi kesimpulannya itu ya dari kesimpulan kelompok satu ya apa sih dibacakan oleh perwakilan Andi ya. Jadi untuk di Madinah itu memang Rasulullah itu ketika baru datang beliau itu membangun persaudaraan, kemudian menampilkan akhlak-akhlak yang baik kan, memperkenalkan Islam dengan cara damai, memperkenalkan Islam dengan cara apa namanya, tidak ada kekerasan sama sekali, ya, tidak ada pemaksaan, betul-betul menunjukkan bahwa inilah Islam begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan diajarkan pada para sahabat pun jangan ada yang mengancam atau membuli atau bahkan berselis saling benci lah gitu terhadap orang non muslim di sana gitu. Jadi sehingga banyak dari kalangan orang Yahudi juga dari yang Nasrani juga yang melihat Islam itu bahwa Islam itu adalah agama yang baik dan benar karena tuntunan-tuntunannya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian seperti tadi itu membangun masjid, tempat majelisnya, berdakwahnya, membangun pasar, di perekonomiannya juga jadi setelah Nabi datang di Madinah itu perekonomian betul-betul diangkat oleh Nabi, diangkat oleh Islam. Jadi perekonomian di Madinah itu makin maju gitu. Jadi di sana ada dua suku, di sana ada Aus dan Khazraj. Nah, itu yang sering berperang. Tapi setelah datangnya Nabi, mereka berdamai. Karena di sisi lain ekonominya juga sudah maju. Jadi itu yang membuat mereka damai. Karena kan kalau ekonomi kurang kan itu yang memicu perseteruan itu kan rentan sekali kalau ekonomi itu. Jadi seperti itu Nabi Muhammad itu, seperti itu seharusnya pemimpin meneladani dan Muhammad. Tidak boleh membuli, tidak boleh gara-gara ini kita saling fitnah. Contohlah misalnya gara-gara beda pilihan kita saling mengkafir-kafirkan. Kalau tidak pilih ini kafir gitu kan, nah itu sangat tidak boleh. Kita harus bedakan mana bab muamalah dan bab akidah. Kalau yang begitu-gitu bab muamalah namanya, tidak boleh dipakai di bab akidah. Nah, seperti yang kita simak tadi itu kan, yang dilakukan oleh Nabi. Kami juga bermuamalah sama orang Yahudi, bahkan pernah meminjam uang, bahkan pernah berhutang sama orang. Jadi tidak ada tidak ada batasan kalau di bab muamalah, kecuali di bab akidah kita tidak boleh mengikuti mereka gitu. Kalau masih bab muamalah, mari kita bekerjasama untuk membangun negeri ini ya. Mari kita bekerjasama untuk saling mengisi dalam pendidikan, tidak apa-apa. Bahkan kan kita orang non muslim juga, teman-teman kita kemah di sini kan, ya. Ada orang Hindu, ada Kristen, ada dari Cakra itu ada banyak orang.
non muslim yang ikut kemah bersama kita. Jadi itu sebenarnya itu bentuk kolaborasi kerjasama kita antar umat beragama. Itu yang seharusnya diteladani oleh banyak lembaga pendidikan, oleh pemerintah, kita semua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana tempatnya ditampilkan? Seperti yang dibaca oleh kelompok 4 tadi itu, ada di sana Piagam Madinah, kan? Di sana itu perjanjian antara kaum mayoritas dan perjanjian umat muslim dengan non muslim. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Saya rasa sudah jelas ya. Ya. Jadi sebelum kita akhiri, Ustaz akan menghabiskan kalian. Oh ya, insya Allah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan materi Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin ada 4 itu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terkait proses pengangkatannya seperti apa, nanti kita akan bahas. Oke. Jadi sekarang Ustaz akan saya lihat yang disebut namanya dan hadir. Dafarrel Aziran Zadil, Eris Mantri, Salita, Renza, Dika, Adam Sayuda, Azizi, Kurnia, Zainul Majdi, Nazar, Fahmi Abdullah, Farwiz, Rasha Farezi, Dilan. Oke. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan. Diberikan sebagai pelajaran kita yang akan kita jalani di kehidupan yang akan datang. Al-Fatihah. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.